Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 24 kelas B dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah peradaban Islam modern di kawasan Afrika Utara. Kalau langsung saja, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum peradaban Islam modern di Afrika Utara. Nah, di Afrika Utara itu mencakup negara-negara seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan juga Maroko dan sebagian Sudan itu. Nah, di mana di kawasan-kawasan yang barusan saya sebutkan itu adalah salah satu penting perkembangan Islam pada abad ke-7 dan pada masa modern mengalami perubahan yang besar gitu akibat kolonialisme, kebangkitan nasionalisme, dan juga pembaruan ataupun reformasi Islam. Pengaruh kolonialisme Eropa pada abad ke-18 sampai 20, di mana pada era modern hampir seluruh wilayah Afrika Utara itu di bawah kekuasaan Eropa gitu. Aljazair dijajah oleh Prancis pada tahun 1830 sampai 1962. Tunisia protektorat atau dikendalikan oleh Prancis pada tahun 1881. Maroko dikendalikan oleh Prancis dan Spanyol pada tahun 1912. Libya dijajah oleh Italia pada tahun 1911 sampai 1943. Dan yang terakhir, Mesir itu dikuasai oleh Inggris pada tahun 1882 sampai 1952. Nah, jadi bangsa-bangsa Eropa itu menguasai wilayah Afrika Utara pada abad ke-18 sampai 20. Oke, dampak dari kolonialisme yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan, itu munculnya perlawanan jihad dan juga gerakan kemerdekaan. Contohnya tokoh mujahid yang ada di Libya itu adalah Umar al-Mukhtar gitu. Abdul Qadir al-Jailani itu sebagai tokoh mujahid di Aljazair. Dan juga lembaga pendidikan itu ditekan oleh bangsa-bangsa Eropa. Identitas Islam itu diperkuat sebagai simbol perlawanan gitu. Dimana dia seorang aktivis di Mesir, seseorang yang selalu mendorong kebangkitannya Islam, yang anti dari penjajahan, dan juga seseorang yang rasionalisme. Dan terus yang kedua ada Muhammad Abduh. Dia itu beliau sebagai mufti di Mesir ataupun penasehat gitu ya. Seseorang yang memperbarui pendidikan Al-Azhar, universitas yang terkenal sedunia gitu. Ya, terus juga menekankan ijtihad dan juga modernisasi. Terus yang ketiga ada gerakan Sanusiyah di Libya gitu. Ini tuh adalah gerakan tarekat reformis yang juga memadukan spiritualitas dan juga perjuangan politik melawan kolonialisme gitu. Ini tuh menginspirasi aktivisme politik dan juga sosial. Yang selanjutnya di Aljazair, ulama-ulama seperti Ben Badis, mereka memperkuat budaya Arab Islam untuk melawan asimilasi Prancis. Terus yang selanjutnya di Libya, Sanusiah itu memimpin perlawanan yang memiliki senjata gitu, yang bersenjata. Terus yang terakhir di Maroko dan juga Tunisia, nasionalisme modern itu dipengaruhi oleh ulama dan juga organisasi Islam di lokal. Terus yang selanjutnya itu perubahan politik setelah kemerdekaan di Afrika Utara pada tahun 1950 sampai 1970. Di Mesir pada era kepemimpinan Gamal Abdel Nasir pada 1952 sampai 1970.
Setelah revolusi 1952 yang menggulingkan monarki, Mesir itu dipimpin oleh Gamal Abdel Nasir, tokoh yang sangat berpengaruh di dunia Arab itu. Nah, ciri-ciri dari politik yang diterapkan oleh Nasir adalah nasionalisme Arab ataupun pan-Arabisme, yang dimana bertujuan untuk mendorong persatuan negara-negara Arab melawan pengaruh Barat dan Israel, dan juga menjadikan Mesir itu pusat dari pergerakan dunia Arab. Terus yang kedua, sekularisme Arab. Jadi agama itu tetap penting, tetapi pemerintahan itu dikelola secara modern dan tidak berbasis syariah gitu. Terus yang selanjutnya, organisasi Islam seperti Ikhwanul Muslimin itu ditekan karena dianggap mengancam stabilitas politik yang ada di Mesir. Yang selanjutnya, reformasi ekonomi besar gitu. Nasionalisasi terusan dari Suez pada tahun 1956, terus pembagian tanah kepada petani dan juga industrialisasi besar-besaran melalui perusahaan negara gitu. Nah, maka Mesir ini tuh berubah dari monarki kolonial ke negara republik modern dengan integritas Arab yang kuat. Terus yang selanjutnya di Aljazair gitu. Republik Revolusioner setelah tahun 1962, Aljazair itu merdeka dari Prancis setelah Perang Panjang pada tahun 1954 sampai 1962 yang sangat berdarah gitu. Nah, perubahan politik utama yang ada di Aljazair itu adalah yang pertama, pembentukan Republik Satu Partai, yang dimana partai ini tuh dipimpin oleh Front Pembebasan Nasional. Itu adalah suatu partai yang memimpin politiknya di Aljazair. Terus yang kedua, pemerintah sangat nasionalis dan juga anti dari kolonial. Terus yang kedua, modernisasi negara. Nah, pendidikan Arab ataupun Islam itu diperkuat gitu, guna untuk menghapus pengaruh dari Prancis agar tidak terdoktrin kembali gitu. Yang kedua, ekonomi dibangun itu melalui nasionalisasi minyak dan gas gitu. Ini menjadi sumber daya alamnya gitu ya, yang menjadi modal untuk perubahan republik di Aljazair. Terus yang selanjutnya itu militernya itu kuat gitu. Peran militernya itu sangat besar dalam menentukan politik. Nah, maka inti dari politik revolusioner yang ada di Aljazair ini tuh guna untuk membangun negara republik yang modern dengan identitas Islam dan Arab itu, dan juga nasionalisme anti dari kolonial. Yang selanjutnya itu adalah Tunisia, Republik Sekuler Modern pada tahun 1956. Tunisia itu merdeka dari Prancis pada 1956 dan dipimpin oleh Habib Bourguiba, presiden pertama dari Tunisia. Nah, perubahan politik utama yang ada di Tunisia itu Republik Sekuler gitu. Nah, di mana presidennya itu menerapkan banyak reformasi modernis, hukum keluarga direformasi menjadi wanita itu lebih banyak haknya gitu ya. Yang selanjutnya itu peran agama dalam politiknya itu dibatasi. Nah, untuk poin yang kedua, modernisasi ekonomi. Pembangunannya itu pembangunan pendidikan yang masif, penguatan industri dan juga dari pariwisata menjadi salah satu mata pencaharian untuk penghasilan dari negara Tunisia itu sendiri. Nah, penguatan negara. Nah, dari Tunisia ini tuh dikuatkan oleh sistem politik yang cenderung otoriter, dan juga ini tuh guna dibentuk secara otoriter itu untuk menjaga stabilitas tetap terjaga gitu ya. Nah, maka intinya itu Tunisia setelah kemerdekaan menjadi negara republik yang sekuler dengan fokus modernisasi sosial. Terus yang selanjutnya, Maroko dengan menerapkan politik monarki modern pada
1956 sampai sekarang. Berbeda dengan negara lain, Maroko tetap mempertahankan bentuk kerajaan itu setelah merdeka dari Perancis pada tahun 1956. Perubahan politik utama, monarki yang ada di Maroko itu tetap berkuasa gitu. Pemimpin tertingginya itu adalah sultan ataupun raja. Nah, pada awal-awalnya itu adalah Muhammad V dan dilanjutkan oleh Hasan II gitu. Terus yang kedua, rajanya itu memiliki otoritas penting dalam politik dan agama, Amir al-Mu'minin. Terus yang selanjutnya itu modernisasi yang bertahap. Reformasi pendidikan, infrastruktur, dan juga ekonomi, penggabungan tradisi kerajaan dengan pembangunan modern. Yang terakhir itu adalah pengaruh Prancisnya itu tetap kuat sampai sekarang gitu. Dalam bahasa, budaya, dan juga birokrasi yang masih melekat gitu di Maroko. Nah, maka Maroko ini tuh tidak menjadi republik, beda dari negara-negara lainnya gitu ya. Tetapi modernisasi yang dilakukannya itu dalam kerangka monarki tradisional yang sangat kuat. Oke, selanjutnya dampaknya pada peradaban Islam. Yang pertama itu institusi Islam itu diintegrasikan ke negara seperti Kemenak dan juga pendidikan. Yang kedua, hukum syariah bergabung dengan hukum modern, semuanya bercampur. Terus yang terakhir itu universitas Islam seperti Al-Azhar yang berada di Mesir itu menjadi pusat ilmu modern dan juga tradisional. Jadi semuanya itu ada dari yang tradisional sampai modern seperti sekarang. Yang selanjutnya, perkembangan sosial dan budaya Islam itu. Dalam era modern, Afrika Utara itu mengalami yang pertama, kebangkitan studi Islam, revitalisasi madrasah, universitas, dan juga penelitian dari sejarah Islam. Yang kedua, Islam itu sebagai identitas budaya, di mana bahasa Arab dan juga tradisi Islam itu tetap dominan gitu di tengah modernisasi gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga itu perkembangan seni dan juga arsitektur Islam modern. Penggabungan desain tradisional Maghribi dengan gaya modern dalam masjid itu. Museum dan juga bangunan publik itu menjadi salah satu perkembangan gitu ya dari seni. Nah, untuk tantangan di masa sekarang, masa yang serba modern ini, wilayah Afrika Utara itu masih ada rasa ketegangan gitu antara dua paham, itu paham sekularisme dan juga Islamisme, karena ditakutkannya dengan adanya konflik yang terjadi kembali seperti abad-abad sebelumnya. Terus yang kedua, demokratisasi pasca Arab Spring ataupun Tunisia menjadi paling sukses di zaman sekarang ini. Yang ketiga, isu sosial, ekonomi, dan juga stabilitas politik yang masih berantakan gitu mungkin. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, peran perempuan dalam ruang publik modern. Nah, mungkin ini menjadi kesimpulan penutup. Maka sejarah peradaban Islam modern di Afrika Utara itu ditandai oleh kolonialisme, reformasi Islam, dan juga kebangkitan nasionalisme dan modernisasi negara gitu. Nah, maka kawasan ini menjadi laboratorium penting dari pertemuan antara Islam, tradisi, dan modernitas yang dari semuanya ini tuh membentuk wajah masyarakat Muslim hingga saat ini. Saja yang dapat saya sampaikan, materi singkat dari sejarah peradaban Islam modern di Afrika Utara gitu ya, yang mungkin sangat singkat untuk dijelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan dari penyampaiannya. Bila bisa haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.